Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang TB mau bicara lagi nih. Kenapa polisi, Bang? Ya, kita langsung aja, Bang. Ya, Polisi sama kejaksaan rame nih, Bang. ya kan udah bilang, kan polisi memang disusupi sama dia, kendalikan sama Jokowi. Dia lah sumber bikin ribut, bukan polisi itu. Emang polisi udah kerjain yang baik-baik disingkirin. Jadi dipakai ribut nih sekarang, dibenturin ke TNI supaya orang jadi nggak inget lagi Jokowi kacau. Gue mah nggak bakal lupa dialihin isunya TNI dengan polisi, sekarang polisi dan kejaksaan agung mungkin Jokowi pengalihan isu, nggak udahlah, nggak mempan itu kerja Jokowi. Sekarang cek, ada nggak ribut kacau balau negara Republik ini sampai dengan presiden yang ke-6? Nggak ada. Mulai Jokowi jadi presiden 10 tahun, kita dibodohin, sampai dengan dia sudah turun, masih bikin kacau balau Republik ini. Kenapa? Ya itu yang pesan dari PKI baru, bikin Republik ini lemah. Supaya PKI bisa nyusup di IKN segala macam, nyusup di ini, Morowali, segala macam. Dan dia dapat setoran jalan terus, ya kan. Gue baca di medsos, di Morowali sana ada kapal yang pakai nama Iriana. Kapal ngangkut apa itu? Dia mainnya ke sana. Takbut. Ya udahlah, masih LBP dia mainnya berdua. LBP kan berduitnya dari banyak itu. Banyak kali penjilat di Republik ini, Bang. Kenapa? Banyak kali penjilat ya. Banyak. Yang muncul dua tokohnya, LBP satu lagi siapalah. Silakan aja, tinggal nyebut nama yang adu domba. Jadi saya cuma berpikir kok susah amat ya ngeganti Kapolri, sudah jabatannya kelamaan, ngaconya nggak bener, bikin Polri sebagai institusi jadi kacau balau, nggak ada harganya, diadu kiri adu kanan. Polisi itu mesti jadi lembaga yang melindungi rakyat dan rakyat respect, ini kan kagak. Jadi guyonannya negatif tuh, lo kalau hilang kambing jangan lapor polisi. Kenapa? Lo lapor polisi, lo hilang sapi jadi katanya. Hilang ayam jangan lapor polisi, lo hilang kambing nanti jadinya. Jadi begitu jelek gambarannya. Itu anekdot yang sangat menyakitkan. Udah yang sangat menyakitkan sudah memasyarakat, begitu jelek. Padahal polisi yang baik-baik. Tapi nggak sadar-sadar polisi. Bukan nggak sadar, tahu, nggak peduli. Karena berapa oknum yang bermain, berapa oknum yang si Leo Sigit lakukan apa coba sama si Tito Karnavian. Nah, udah gampang aja. Jadi udahlah ya, saya sebut nama aja langsung. Jadi urusan apa gitu ya, urusannya itu. Tapi jadi, itu sampai kejaksaan ketahuan tuh Bang, ceritanya nggak tuh? Nggak jelas lah. Silakan aja, kita nonton aja lah. Nonton aja, Bang. Kalau gue libutin polisi Tito Karnavian, gue urusan gue kilometer 50, udah itu ya. Kapolda siapa? Tito Karnavian. Terus presiden siapa? Jokowi. Kan gitu-gitu aja, udah gampang lah. Itu ke kilometer 50 kan korban rakyat kecil, 7-8 orang yang ditembak mati, disiksa, ditembak mati, gone with the wind begitu aja. Siapa presidennya? Jokodok. Ya presidennya dia, Kapolrinya dia, yang kacau balau. Masa nggak diusut, mau dihilangin begitu? Tungguin aja, nggak pernah kelar. Kita bakal angkat tempatnya terus sendiri, Bang, kilometer. Udah diputuh, udah amburan. Udah jadi taman, Bang. Iya, ditutup. Saya nggak ada bekas. Nggak ada bekas. Sejarah, video nggak pernah hilang. Sejarah sekarang kerekam. Udahlah ya. Kita saksi hidup, Bang. Iya, namanya usaha. Halo Tito, dia bisa dapat posisi sekarang ini ya. Kalau Jokowi kan lah. Kalau soal duit nggak tahu lah, rezeki lu silakan aja. Seharusnya Presiden Prabowo itu, ya, Tito itu udah copot bukan aja hanya ya. Dipecat, bukannya dicopot, dikerangkeng. Saya juga nggak tahu karena Prabowo jadi kok susah bener ya. Kalau saya cuma ditanya atau gimana, kalau gue jadi eksekutif gue copot. Gue tidak mau berpikir sebagai politisi, sebagai eksekutif. Kalau gue pimpin negara, gue eksekutif. Gue bukan politisi. Politisi itu di DPR urusannya. Kalau di pemerintahan itu eksekutif, copot Jokowi kerangkeng. Jelas itu. Polisinya ganti dulu, benahin polisi. Tapi kan polisi mau dibenahin nggak jelas juga, Bang. Sebab dibenahin dengan yang rame ngebenahin mulutnya, bukan tindakannya. Wah polisi nih, udahlah nggak usah ngomong ganti Kapolri, benahin selesai.
Kapolrinya dia itu dituntut kerangkeng nih. Kapolri tanggung jawab sama Tito barangkali. Jadi kalau Tito nggak salah juga kesian kalau disalah-salahin sampai terus terang. Gue sih bilang, wah dia mesti tanggung jawab dalam 30 klarifikasi. Kalau memang nggak bersihkan. Ini kan tenang-tenang, artinya mengirim pesan yang bisa membuat kita punya persepsi. Kalau gue salah, lo mau apa? Orang nggak berani nangkep gue. Begitu pesannya. Ya tungguin aja. Saya kadang-kadang ngelihat Jenderal Ugroseno, Iya, itu kan wakil Kapolri. iya, Kasihan lihat dia. Dia pasang badan bang, iya. buat kita-kita ini bang. Dia satu, Datu Napoleon Bonaparte. Ya. Bonaparte. Dua itu, ditambah satu lagi bang, yang dari orang Palembang itu, apa orang Lampung tuh, sekampung Mabang tuh. Siapa ya? Mantan apa ya, siapa ya? Susno Duaji itu bang. Bunuh aja. Oh itu juga mengkritisi terus bang. Iya kan sekarang bunyi terus, tungguin aja nanti kita kan bergerak barengan mereka kalau perlu nanti tungguin aja. Masyarakat asal tahu bahwa kita nggak sendiri. Napoleon Bonaparte kita dukung, Ugroseno kita sama-sama. Apalagi bekas Kapolri yang lain yang benar-benar banyak, polisi itu yang benar banyak. Tapi kalau dipasang orang kelas kayak Kapolri sekarang, udah rusak semua. Karena ada yang bilang yang ngasih contoh yang sederhana, tapi mudah. Polisi itu tergantung Kapolrinya. Kalau Kapolrinya kadal, semuanya jadi kadal. Kapolrinya orang, semuanya jadi orang. Kapolrinya apalah jadi kupu-kupu, jadi kupu-kupu. Kan begitu kata. Jadi benahin Kapolrinya, gampang Oke aja bang, kan. capek kita ngomong tentang kepolisian. Tapi Kejaksaan tahu. gimana bang? Jaksaan Nah, nggak ini- tahu ya diacak-acak. Udah ini bagian dari acak-acak kejaksaan lah. Gampang. Jadi kalau saya bilang yang belum diacak-acak kejaksaan. Nah sekarang udah. Nah, sekarang sedang, bukan Sedang. sudah. Sedang diacak-acak. Kalau TNI kan ya dipegang pimpinan aja, katanya Panglimanya dulu orangnya Jokowi, Subianto, benar nggak tahu gua. Tapi karena jangka waktunya, pertanyaannya ya cuman kirim pesan ke Pak Prabowo, kami UI Watch siap bergerak bukan cuma ngomdo. Jadi kita UI Watch berpikir eksekutif, bukan politis. Tidak ada transaksional bang. Nggak ada soalnya dan tidak berpikir politis. Eksekutifnya nggak benar ganti selesai. Wah nggak benar tuh begini udahlah ada itu urusan politik. Kita eksekutif aja. Benahin Kapolri, ganti Kapolri, cari orang yang benar, banyak polisi yang benar. Tapi dari semuanya sumber masa mesti dipikirin. Yang Prabowo Surmansinggo adalah gaji PSN, TNI dan Polri dibenahin. Gua PSN udah pensiun, tapi dulu gua nggak cuma ngandelin gaji dari pegawai negeri. Gua baru tahu gaji pegawai negeri setelah gua pensiun. Golongan 4E nggak sampai 5 juta, gimana orang mau hidup? Ya gua ada bisnis dulu. Itu kan udah nggak benar. Sekian tahun Republik gaji nggak dinaikin, pensiun apalagi. Baru Prabowo mulai naikin dikit-dikit. Jadi Dikit duit, lagi, Bang. iya, duit cuma dipakai buat korupsi, bikin proyek gede-gede di korupsinya. Nah, itu dia. Nggak benar. Kalau nggak salah Pak Ibnu Sutowo apa siapa itu sempat ngomong ya. Kira-kira dari setiap proyek pemerintah korupsinya itu sekitar 30% itu korupnya. Jadi bayangin kalau sekian ratus miliar 30% itu korupsinya itu. Jadi ya udahlah. Nah gaji-gaji dikecil-kecilin. Orang pensiun di daerah kan. Saya gimana? prihatin bang. Kalau ya negara ini kayak gini terus bang. Oh iya, banyak negara lain sih seneng kalau kita jadi bagi bego begini ya kan. Pas sekali kita kuat, ngeri orang. Letak geografis kita sangat strategis. Ngeri orang, tunggu aja. Kita lihat baca di medsos, kita mulai produksi senjata, tentara kita disegenin, Malaysia macam-macam, Prabowo turunin kalau perang nggak berani lagi. Padahal kita lagi digeragutin sama korupsi ini, kita masih ditakutin juga sama orang. Jadi apalagi kita kalau nggak ada korupsi. Nah kami lihat Pak Prabowo benahin korupsi ini. Dia bersih, saya kenal baik. Dia tidak korup, dia tidak punya kepentingan gitu ngaco-ngaco. Saya tahu betul beliau. Dan dia nggak berubah, insya Buat Allah. itu saya apresiasi juga bang. Ya betul. Jadi ya Korupsi dia benahin,
Iya. sistem ekspor impor dia benahin, Nah ya. tambang dia benahin, Iya. ya. Dan dia nggak peduli itu yang Betul. namanya taipan-taipan Iyalah. Jadi ya, melakukan makanya hal-hal. orang ribut di medsos, turunkan Prabowo, kok bukannya Gibran yang diributin? Ya otaknya emang segitu, jadi dibodohin aja, nggak, wah Prabowo begini, lu nggak ngerti, bukannya Gibran yang lu ributin, Prabowo. Jadi ya sudahlah, emang kita kelasnya segitu mau diapain? Iwan nggak bisa dikadalin, insya Allah. Kalau bisa dikadalin, kita nggak lama langsung kita tahu. Jadi ya jaket kuning nggak bakal diam dan kita akan jadi ujung tombak salah satunya kalau perlu untuk membangun negara lebih baik. Dan kita dukung Pak Prabowo benahin koruptor ditangkap habis-habisan. Oke bang, masih ada bang. Sementara itu dulu. Oh, Terima kasih. Terima kasih bang. Semoga apa yang abang katakan Siap. bermakna buat masyarakat. Mudah-mudahan amin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia. Racikan Berita 1